Oke, perkenalan nama saya Indra Lazuardi Wijaya dengan NIM 211, 201, 201, 40162. Di sini saya eh, record untuk tugas pengganti praktikum 1 pada praktikum SRWE berjudul Dasar Konfigurasi Switch, Router, SSH, dan Static Routes. Jadi, saya sudah melakukan percobaan satu, di mana pada percobaan satu ini kita mencoba untuk konfigurasi switch yang terkoneksi ke salah satu PC. Nah, namun untuk yang tugas pengganti, pada syaratnya saya harus mengerjakan percobaan 2 dan percobaan 3. Nah, tapi untuk yang percobaan satu ini, saya sudah berhasil mengkonfigurasi switch sesuai pada petunjuk modul. Yang pertama, saya sudah mematikan fitur hostname dengan perintah no IP lookup, no IP domain lookup, lalu mengganti hostname menjadi S1, lalu mengaktifkan enkripsi password, dan menggunakan password SRWE untuk akses privilege. Nah, selanjutnya mengganti banner MOTD dan mengkonfigurasi VLAN pada virtual interface di switch-nya. Nah, nggak lupa juga, saya juga menambahkan password konsol dengan perintah password psrwe line. Nah, lalu mengaktifkan fitur login menggunakan perintah login. Nah, mungkin uh, itu konfigurasi-konfigurasi pada switch yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk percobaan kedua, konfigurasi SSH. Nah, pada percobaan 2 ini saya harus menambahkan sebuah router baru bertipe 1941 seperti ini. Nah, router ini harus terkoneksi ke switch-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk mengkonfigurasi koneksi dari router ke switch, saya harus melakukan konfigurasi seperti yang ada di modul ini. Kita akan login ke kita akan masuk ke konsol dari routernya. Untuk hostname-nya kita set ke R1. Untuk secretnya kita set ke PSRWE. Untuk password atau konsol passwordnya kita set ke PSRWE strip login. Oke, setelah dikonfigurasi, di sini dia menggunakan IP address 192.168.991 pada subnet CDR/24, dan terlihat di sini sudah terkoneksi hijau dengan switch-nya. Dan untuk hostingnya juga bisa dilihat sekarang sudah terubah ke R1. Nah, sekarang sudah hijau seperti yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan mengubah gateway dari PC1 untuk menggunakan gateway router yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke dari switch ke dari S1 dan PC1 mengarah ke gateway. Jadi nggak hanya PC, kita harus mengonfigurasi switch juga. Nah, masuk ke PC terlebih dahulu, konfigurasi PC-nya. Di sini klik IP configuration.
Nah, pastikan ini sesuai dengan modul yaitu menggunakan IP 192, 108, 910, CDR/24 dan 192, 198, 991 untuk gateway-nya. Ini sudah benar. Lalu untuk masuk ke switch 1, kita cek di CLI. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada perintah IP default gateway 192.168.991 dan ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes ping dari PC1 ke switch dan dari switch ke router. Cek ke command prompt, lakukan ping 192.168.99.1. Berhasil di sini pingnya. Jadi ping ini digunakan untuk memverifikasi konektivitas dari switch dan juga router. Jadi paket akan diarahkan ke switch, selanjutnya baru akan diarahkan ke router sebagai gateway dari jaringan ini. Nah, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi SSH untuk mengatur domain name menjadi PSRWE dari SSH yang akan digunakan. Nah, untuk konfigurasinya kita akan set di switch-nya. Jadi kita akan masuk ke switch. Untuk passwordnya kita berikan PSRWE. Maaf, PSRWE strip line. Nah, kita masuk ke kita enable dulu. Enable passwordnya PSRWE. Lalu kita configure. Nah, kita sudah masuk ke configuration terminal. Nah, kita set IP domain name psrwe.com. Enter. Nah, jadi domain name sudah di set ke psrwe.com. Nah, selanjutnya kita akan generate RSA untuk SSH dengan perintah crypto key generate RSA. Oke, kita akan generate. Nah, mungkin agak berbeda dengan yang ada di modul, karena di modul dia menggunakan 1024 bits, sedangkan di sini dia menggunakan 512 bits. Sebenarnya sama aja karena output dari perintah ini akan menghasilkan sertifikat RSA untuk koneksi SSH-nya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama juga pada router 1. Sorry, kita enable dulu PSRWE line. Sorry, PSRWE. Selanjutnya kita configure terminal. Oke. Kita set ke IP domain name psrwe.com dan kita generate sertifikat RSA-nya, crypto key generate RSA. Oke. Dan ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun SSH dengan username admin dan juga secret 1234 pada switch-nya. Seperti perintah yang ada di poin 4 ini. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa SSH telah di-enable pada switch-nya. Selanjutnya kita set ke username admin secret 1234. Oke. Nah, kita akan mengatur agar virtual LAN 0 sampai 15 pada switch 1 memeriksa password dari akun SSH yang telah dibuat. Nah, kita beri perintah line VTY 0 dan 15. Kita beri perintah login lokal dan selesai. Selanjutnya kita akan mengatur protokol yang digunakan switch 1 adalah SSH dengan perintah sebagai berikut. Transport input SSH. Oke, sudah selesai.
Nah, selanjutnya kita exit, kita konfigurasi ke routernya juga. Oke, SSH sudah di enable, kita set username, admin, secret 1234, line VTY 015, login lokal, transport input SSH. Oke, exit. Nah, sekarang konfigurasi sudah selesai dan kita akan mengetes konfigurasinya pada PC 0 untuk mengakses R1 via SSH menggunakan perintah telnet. Nah, kita buka PC 0-nya, kita buka command prompt, lalu kita berikan perintah telnet 192.168.991. Kita coba lagi menggunakan SSH manl admin 192.168.991. Oh, sorry, di sini ada typo, dia menggunakan koma, harusnya menggunakan titik. Sebentar. Kita restart PC-nya dulu. Make sure dia sudah terkoneksi. Kita coba ping dulu deh. Ping 192.168.991. Oke, berhasil. Kita ulangi perintah lagi, SSH strip L admin 192.168.991. Nah, berhasil, passwordnya 1234. Nah, untuk perintah SSH berhasil, namun untuk perintah yang sebelumnya telnet itu tidak berhasil. Kita exit, kita coba perintah lagi menggunakan telnet 192.168.99.1. Sorry, .2. Untuk telnetnya masih gagal, dan kita ulangi perintah SSH lagi, SSH strip L admin lalu IP dari routernya 192.168.99.2. Berhasil, untuk passwordnya 1234. 1234. Oke, berhasil. Ini untuk IP dari switchnya, bukan routernya. Dan ini SSH-nya berhasil untuk masuk ke switchnya. Jadi kesimpulannya, untuk perintah telnet semuanya gagal. Pada poin 3 dan poin 5 ini gagal. Sedangkan untuk yang poin 4 berhasil untuk masuk ke SSH dari router. Dan untuk yang poin 6 ini dia berhasil untuk masuk SSH dari switchnya. Nah, mungkin sekian untuk percobaan penjelasan dari percobaan 2. Terima kasih.